Konnichiwa minasan. Kembali lagi ke YouTube channel Like Pura-Pura Japan. Di video kali ini saya akan membahas doshi atau kata kerja ya. Yang pertama-tama yaitu sini perubahan kata kerja bentuk mas. Bisa juga dibaca mas ya. Seperti yang saya jelaskan di awal-awal video, yaitu kata kerja terdapat 3 golongan, yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga. Yang pertama saya akan membahas golongan pertama dulu ya, yang berakhiran u, aru, uru, oru, su, ku, su, pu, mu, ku ya teman-teman. Semua yang memiliki akhiran u dari ku ini, maka kalau berubah ke bentuk mas, maka semua huruf vokalnya menjadi huruf vokal bagian i ya teman-teman. Ketika huruf vokalnya semua berubah menjadi i, lalu ketika ingin berubah menjadi bentuk mas, tinggal ditambah masu ya. Mudah ya teman-teman. Biar lebih paham, mari kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang memiliki akhiran u. Contohnya yaitu kau. Kau. Huruf u ini dirubah menjadi i ya, yaitu k i ditambah mas. Jadi ketika kau dirubah dalam bentuk masu menjadi kaimasu. Mudah ya teman-teman. Mari kita masuk ke contoh yang memiliki akhiran aru. Itu contohnya bisa suaru. Suwaru. Suwaru. Jadi jika memiliki akhiran aru, contohnya suaru, jika ingin dirubah dalam bentuk masu, maka u di sini dirubah menjadi i ditambah masu. Jadi su wa ri ditambah masu. Jadi su wa ri ma su. Mari masuk ke akhiran uru. Contohnya uru itu sendiri ya. Uru. Ini u. Jadi uru ya. Jika ingin dirubah dalam bentuk masu, maka u di sini dirubah menjadi i. Maka u ri ditambah masu. Maka jadinya uru ketika ingin dirubah dalam bentuk masu, maka menjadi u ri ma su. Mari kita masuk yang memiliki akhiran oru ya, yaitu contohnya noru.
Maka ketika ingin merubah menjadi bentuk masuk, maka U di sini berubah jadi I. Maka no ri ditambah masuk. Jadi no ri masuk. Dan seterusnya ya teman-teman. Akhiran su menjadi C, ku menjadi K, su menjadi C, pu menjadi P, mu menjadi M, ku menjadi K. Memiliki akhiran su. Contohnya matsu. Maka su di sini berubah jadi C, jadinya maci masuk. Akhiran ku, contohnya kiku, maka menjadi kiki masuk. Akhiran su, contohnya hanasu, menjadi hanasi masuk. Akhiran pu, asopu, menjadi asobi masuk. Akhiran mu menjadi yomi masuk. Akhiran gu, oyogu, menjadi koyogi masuk. Kurang dua juga cukup mudah ya teman-teman, cuma memiliki dua, yaitu akhiran iru dan eru. Akhiran iru dan eru jika ingin dirubah dalam bentuk masuk, maka rumusnya iru, ru-nya dicoret, akan menjadi tinggal iya ditambah masuk. Eru, ru-nya dicoret, maka tinggal ea ditambah masuk. Ini ru-nya semua dicoret ya. Ru-nya dicoret. Kalau bulan kedua ya. Akhiran iru jadi i ditambah masuk. Eru tinggal e ditambah masuk. Supaya tidak bingung, mari kita masuk ke contohnya ya. Yang kata kerja memiliki akhiran iru. Contohnya miru, miru. Seperti yang saya jelaskan tadi, maka ru-nya dicoret, ditambah masuk. Miru ketika ingin dirubah menjadi bentuk masuk, maka tinggal mi dan mas. Jadi mi masuk. Mari masuk ke kata kerja yang kedua yang memiliki akhiran eru ya. Contohnya ini taberu, taberu. Seperti yang saya jelaskan tadi, ru-nya dicoret, ditambah masuk, menjadi tabe ditambah masuk. Maka akhiran eru contohnya taberu ketika dirubah dalam bentuk masuk, tinggal tabe masuk. Golongan ketiga ini cuma ada dua ya, yaitu guru dan suruh. Khusus golongan ketiga ini ketika ingin merubah dalam bentuk masuk, maka harus dihafalkan ya, yaitu guru. Ini guru berubah menjadi
ki masuk. Tinggal dihafal ya. Ulang ketiga, yaitu guru ketika ingin berubah dalam bentuk masu maka menjadi ki masu. Begitu juga dengan akhiran suruh ya, yaitu suruh. Kalau ingin dirubah jadi masu maka menjadi si masu. Khusus ulang ketiga tinggal dihafal ya, yaitu guru menjadi ki masu, suruh menjadi si masu ya teman-teman kata kerjanya. Mungkin itu saja ya pembahasan dari saya mengenai perubahan bentuk kata kerja dalam bentuk masu ini. Mari masuk ke perubahan kata kerja menjadi bentuk masing ya teman-teman. Rumusnya yaitu kata kerja bentuk masuk, su-nya dicoret, ditambah seng-nya, jadi maseng. Jadi kata kerjanya maseng ya teman-teman, tinggal diubah. Dari awalnya kata kerja bentuk mas, su-nya dibuang, dirubah menjadi sen ya, maseng. Supaya paham, mari kita masuk ke contohnya ya, yaitu contohnya ikimasu, su-nya dicoret, ditambah seng, jadi ikimasu menjadi ikimasen karena su-nya dicoret ya, lalu ditambahkan sen, jadi ikimasen. Urimasu, su-nya dicoret, ditambah seng, jadi urimasen. Tabemasu, su-nya dicoret, ditambah sen, menjadi tabemasen. Mimasu, su-nya dicoret, ditambah seng, jadi mimaseng. Shimasu, su-nya dicoret, ditambah seng, menjadi shimaseng. Yomimasu, su-nya dicoret, ditambah seng, menjadi yomimasen. Mungkin itu saja ya teman-teman.
pembahasan dari saya dari perubahan kata kerja menjadi masing cukup mudah ya. Jika kalian memahami perubahan kata bentuk masnya dulu, maka semuanya mudah ya teman-teman. Mari kita masuk ke perubahan kata kerja menjadi bentuk masita. Perubahan kata kerja ini adalah perubahan kata kerja yang digunakan ketika menunjukkan kata kerja itu telah dilakukan atau lampau dalam bentuk sopan ya. Rumusnya adalah kata kerja bentuk masuk, sunya dicoret ditambah sita. Jadi masita. Sebagai contoh biar lebih paham yaitu shimasu. Sunya dicoret ditambah shita. Jadi shimasu kalau bentuk lampau atau berubah dalam bentuk masita yaitu shimashita. Contoh yang lain yaitu mimasu. Jika ingin dirubah menjadi bentuk masita, maka sunya dicoret ditambah shita menjadi mimashita. Contoh yang lain yaitu ikimasu. Sunya dicoret ditambah shita menjadi ikimashita. Mungkin itu saja ya teman-teman pembahasan dari saya mengenai perubahan kata kerja menjadi bentuk masita, digunakan untuk menunjukkan telah dilakukan atau lampau. Mari kita masuk ke perubahan kata kerja menjadi bentuk masing deshita. Masing deshita ini digunakan ketika untuk menjelaskan negatif yang lampau. Contohnya, saya kemarin tidak bekerja. Rumusnya yaitu kata kerja bentuk masing ditambah deshita. Cukup mudah ya teman-teman. Kata kerja bentuk masing berarti kata kerja negatif deshita lampau. Masing deshita menjadi negatif yang lampau. Biar kita bingung, mari kita masuk ke contohnya ya. Contohnya shimasen. Jika ingin dirubah dalam bentuk masing deshita, maka shimasen ditambah deshita, maka shimasen deshita. Mimasen ditambah deshita menjadi imasen deshita. Mudah ya teman-teman, kalimat masing deshita ini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Perubahan bentuk kata kerja masing deshita ini